Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darul Nahdhah Tawalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam keadaan diberi kenikmatan iman dan Islam. Dan ini tentunya mestilah kita tingkatkan kualitasnya dan dapat kita pertahankan sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kita tinggalkan dunia yang fana ini, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati meninggalkan dunia yang fana ini, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sangat mengharapkan adanya syafaat di hari kiamat nanti, karena melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kita mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti prosesi hisab di yaumil mahsyar nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darul Nahdhah Tawalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan penjelasan berkenaan dengan ketentuan-ketentuan faraid yang ada di dalam syariat Islam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam itu setelah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu di antara rukun kewarisan itu adalah adanya al-waris, adanya ahli waris, dengan syarat mereka masih dalam keadaan hidup di saat pewaris meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi yang mulia hari ini kita akan memulai untuk memberi penjelasan berkenaan dengan bagian masing-masing ahli waris, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok ahli waris ashabul furud. Kelompok ahli waris ashabul furud adalah kelompok ahli waris yang bagian warisannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa dimulai dari ayat yang ke-11. Kesempatan yang tidak lama ini kita mulai
untuk memberikan penjelasan tentang besaran hak warisan yang diterima oleh para ahli waris, terutama sekali mereka yang termasuk dalam kelompok ahli waris ashabul furud, yang bagian warisannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat kepada kalian semua berkenaan dengan masalah kewarisan ini, bahwa berkenaan besaran harta warisan yang akan diperoleh untuk anak-anak yang kalian tinggalkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mislu hazzil unsayain, maka bagian warisan untuk anak laki-laki itu adalah 2 kali bagian dari anak perempuan. Inilah yang kemudian di dalam faraid kita mengenal ada konsep 2:1. Ini berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan, dalam arti ketika seorang meninggal dunia yang meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah 2 kali dari bagian anak perempuan. Sementara anak perempuannya itu ikut menjadi asobah karena dia bersama dengan anak laki-laki, tetapi di dalam penerimaannya itu terjadi konsep 2:1. Kalau misalnya seorang meninggal dunia, meninggalkan 1 orang anak laki-laki dan meninggalkan 1 orang anak perempuan, maka harta warisan yang ditinggalkannya setelah dibagikan kepada ashabul furud yang lain, maka sisa harta itu adalah untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuannya dengan pola pembagian 2:1. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Tetapi kata Allah kemudian, jika ahli waris itu anak perempuan 2 atau lebih. 2 atau lebih, bisa ber-3, bisa ber-4, ber-5 dan seterusnya, dan tidak bersama dengan anak laki-laki. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagian untuk anak perempuan yang 2 atau lebih itu falahunna sulusa ma tarak, maka bagian warisan mereka untuk anak perempuan 2 atau lebih dan tidak bersama dengan anak laki-laki itu adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya atau dari harta yang ditinggalkan oleh ibunya. 2/3 itulah yang mereka bagi. Kalau mereka berdua, tentu warisannya dibagi 2 dari perolehan 2/3 itu. Kalau mereka bertiga, itu berarti dibagi 3. Kalau berempat, dibagi berempat. Dan begitulah seterusnya. Dengan catatan, ketika anak perempuan itu tidak mewarisi harta peninggalan ayah atau ibunya bersama dengan anak laki-laki, dalam arti bahwa orang yang meninggal dunia itu tidak memiliki ahli waris laki-laki atau anak
laki-laki tetapi memiliki hanya anak perempuan, maka kalau anak perempuan itu 2 atau lebih, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falahunna sulusa ma tarak, maka bahagian kewarisan mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kalau berdua dibagi 2, kalau bertiga dibagi 3 dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, dimanapun berada, kita lanjutkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Maka kalau anak perempuan itu hanya sendiri saja, tunggal, tidak bersama dengan anak laki-laki, dan juga mungkin yang meninggal dunia itu tidak memiliki cucu, baik laki-laki maupun perempuan, maka anak perempuan yang sendiri itu Allah Subhanahu wa taala katakan bagian untuknya adalah an-nisfu, yaitu setengah atau separuh dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya atau yang ditinggalkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa bagian warisan untuk anak perempuan, dan ini juga berlaku untuk cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki. Seandainya nanti warisan itu yang diwarisi oleh para cucu dari anak laki-laki, maka bagian mereka itu ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama, mereka menjadi atau ikut menjadi asobah kalau mereka mewarisi bersama saudaranya laki-laki. Nah, seperti dalam ayat yang awal tadi, Allah Subhanahu wa taala katakan, warisan untuk anak-anakmu, kata Allah, Allah wasiatkan kepada kalian semua, lizzakari mislu hazil unsayain, bahwa untuk anak laki-laki itu adalah 2 kali bagian untuk anak perempuan. Dalam konteks ini, anak perempuan itu menjadi asobah atau ikut menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki, yang dalam istilah faraid itu disebut dengan asobah bil ghair, karena dia menghabisi sisa harta bersama dengan saudaranya yang laki-laki dengan pola pembagian 2/1. Itu alternatif pertama untuk anak perempuan, menjadi asobah, menghabisi sisa harta kalau bersama dengan anak laki-laki. Lalu alternatif yang kedua, hak warisan bagi anak perempuan, Allah tadi katakan fa in kunna nisaan fawqasnatain falahunna sulusa ma tarak. Kalau anak perempuan tidak bersama dengan anak laki-laki, maka dia menjadi ashabul furud, menjadi ahli waris yang bagiannya ditetapkan dan ditentukan besarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa besaran kewarisannya? Allah katakan kalau anak perempuan itu 2 atau lebih, bisa ber3 dan ber4, dan tidak ada anak laki-laki, falahunna sulusa ma tarak, dia mendapatkan hak waris sebesar 2/3. 2/3 itulah yang mereka bagi sesuai dengan banyaknya mereka. 2 berarti dibagi 2, 3 itu dibagi 3, dan seterusnya. Itu alternatif yang kedua. Lalu alternatif yang ketiga, untuk hak kewarisan bagi anak perempuan, berapa besarannya? Allah katakan dalam lanjutan ayatnya tadi, wa in kanat wahidatan, dan jika anak perempuan itu bersendiri saja, anak tunggal, tidak bersama dengan anak laki-laki, Allah katakan falahan nisfu, maka bagiannya adalah setengah, separuh
dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya atau oleh ibunya. Oleh karena itu, kalau seorang ayah atau seorang ibu meninggal dunia dan hanya meninggalkan satu anak perempuan saja, itu tidak berarti satu anak perempuan saja yang ditinggalkannya itu menghabisi semua harta yang ditinggalkan oleh ayah atau oleh ibunya. Allah hanya menetapkan bahagian seorang anak perempuan itu adalah separuh atau setengah saja. Selalu yang muncul pertanyaan, lalu yang setengah lagi, yang separuh lagi, itu hak waris siapa? Tentu itu menjadi hak waris bagi ahli waris yang lain yang masih hidup di saat pewaris meninggal dunia. Tidak tepat kalau kemudian anak perempuan satu-satunya yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya tadi, ketika mereka meninggal dunia, itu menghabisi semua harta. Inilah yang selalu terjadi di lapangan. Kalau orang tua meninggal dunia, anaknya perempuan satu-satunya, lalu dia menganggap semua harta yang ditinggalkan itu menjadi hak warisannya. Ya, sebab apa? Karena dia satu-satunya anak dari orang tua yang meninggal dunia itu. Ini tidak mengikut ketentuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kalaupun dia berdua, kalaupun dia sendiri saja, itu sudah ditentukan besaran warisan yang mereka terima. Kalau berdua atau lebih tadi, mereka hanya mendapat 2/3. Tetapi kalau perempuan itu bersendirian, tunggal, maka jatah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya adalah an-nisfu, ya, separuh dari harta yang ditinggalkan baik oleh ayah maupun oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, kita lanjutkan firman Allah ini, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Nah, setelah Allah menyebutkan bagian warisan untuk anak perempuan, apakah tadi dia menjadi asobah karena ada anak laki-laki, atau dia dua atau lebih yang mendapat bagian 2/3, atau dia sendiri mendapat bagian setengah. Lalu Allah lanjutkan, wali abawaihi, dan hak warisan untuk kedua orang tua dari si mati, yaitu untuk ayah atau untuk ibunya. Berapa besaran yang ditetapkan oleh Allah? Likulli wahidin minhuma as-sudus, masing-masing dari keduanya, baik ayah maupun ibu dari yang meninggal dunia, itu diberi hak waris as-sudus, yaitu 1/6 mimma taraka, dari yang ditinggalkan atau dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kapan mereka orang tua itu mendapat 1/6 masing-masingnya? In kana lahu walad, jika yang mati itu punya anak. Jika yang mati itu punya anak, maka bagian warisan untuk ayah adalah 1/6, bagian warisan untuk ibu adalah 1/6. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu tidak punya anak? Fa illam yakun lahu walad, jika yang meninggal dunia itu tidak punya anak, lalu berapa besaran warisan untuk orang tua, untuk ayah dan ibu? Allah kemudian katakan, wa warisahu abawahu, maka mewarisilah kedua orang tuanya itu, di mana fali ummihis sulus, maka bagian ibu adalah 1/3. Bagian ibu adalah 1/3. Itu kalau tidak punya anak atau yang mati itu tidak punya saudara. Lalu berapa besaran bagian ayah? Besaran bagian ayah adalah menjadi asobah
ayah menghabisi sisa. Ini yang disebut nanti dengan asoba binafsih. Jadi kalau yang mati itu tak punya anak, tidak juga meninggalkan saudara, maka bahagian ibu pada posisi itu adalah fali ummihis sulus. Itu adalah sepertiga. Tetapi kalau kemudian yang mati itu memiliki saudara, maka Allah katakan fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Maka bagian ibu itu kembali menjadi 1/6. Jadi dalam hal ini ibu mendapat 1/6 kalau yang mati punya anak atau punya saudara. Tetapi kalau yang meninggal dunia itu tak memiliki anak dan tidak juga memiliki beberapa orang saudara, maka ibu mendapatkan sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan itu pun kata Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pelaksanaan pembagian warisan itu dari harta yang ditinggalkan oleh si mati setelah ditunaikan wasiatnya dan setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Kalau setelah dibayarkan wasiat ketika dia memiliki wasiat, atau setelah dilunasi hutang piutangnya ketika dia berhutang, lalu sisa peninggalan itulah yang kemudian menjadi apa yang disebut dengan al-maurus, yang menjadi harta warisan yang akan dimiliki atau diwarisi oleh para ahli waris yang masih hidup. Masyarul muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baru 2 atau 3 kelompok ahli waris ashabul furud. Yang pertama tadi menyangkut hak waris untuk anak perempuan, yang kedua menyangkut hak waris orang tua, ayah dan ibu. Insyaallah kita lanjutkan nanti sampai selesai penjelasan tentang ahli waris yang masuk dalam kategori ashabul furud yang bagiannya telah ditetapkan oleh syariat. InsyaAllah dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya mungkin kita juga akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Kalau tadi disebut misalnya ada 2/3, ada setengah, ada 1/6, ada 1/3, nah itulah bagian yang diterima oleh mereka yang termasuk ashabul furud. Lalu bagaimana menghitungnya? InsyaAllah dalam pertemuan lanjutannya kita akan coba memberikan penjelasan secara singkat bagaimana membagi atau menghitung warisan yang ditinggalkan oleh si mati sesuai dengan hak-hak kewarisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. InsyaAllah akan kita jelaskan melalui papan whiteboard misalnya secara singkat seperti apa warisan itu dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sesi hari ini itu bisa dipahami dan bisa memberikan pengetahuan bagaimana sesungguhnya Allah telah menetapkan bagian-bagian dari besaran warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.